Resmi, ini dia handheld gaming PC Windows penantang ROG Ally. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada sebuah produk baru dari Advan, dimana untuk Advan sendiri ya, beberapa produk terakhirnya tuh sangat menarik banget. Mulai dari speknya yang kenceng, terus kualitasnya juga oke, tapi dia ini bisa ngasih harga yang terjangkau guys ya. Makanya di sini saya penasaran banget pengen nyobain handheld gaming PC pertama dari Advan ini sih, Advan X-Play. Mending yuk kita unbox dulu. Nah, jadi ini box Advan X-Play. Untuk boxnya ini udah new logo Advan dengan khas warna magentanya nih guys. Yang untuk di dalamnya langsung disambut sama produknya. Terus ada buku panduan dan kartu garansi. Ada adapter charger 65 watt dan kabel USB-C buat charging. Nah, ini kita dikasih bonus juga ya, tas buat ngebawa dan nyimpan handheld gamingnya ini. Nah, pertama kita bahas di speknya dulu. Yang ini sih produk powerful ya buat kelas handheld gaming PC resmi saat ini. Menggunakan Ryzen 7 7840U, ini Zen 4 prosesor, 8 core, 16 thread, frekuensinya 3,3 GHz, turbo clocknya up to 5,1 GHz. Untuk grafiknya ini Radeon 780M, grafik skornya 12, RDNA 3 2700 MHz, total cache-nya di 24,5 MB, dan dia ini punya AMD Ryzen AI dengan 32 TOPS. Nah, untuk RAM-nya ini 16 GB LPDDR5X dengan storage-nya ini 512 GB PCIe Gen 4. Dia punya slot tambahan ya untuk upgrade. Ya, untuk speed SSD-nya sendiri ini lumayan kenceng ya buat kelas handheld gaming. Nah, untuk koneksinya ini Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Nah, untuk warnanya ini putih guys ya. Yang untuk desainnya aku suka karena garis-garisnya tuh tegas, kotak, kelihatan modern gitu. Cuma jujur ya, looknya tuh emang kurang premium. Tombolnya aja kayak ada warna-warnanya gitu guys ya. Padahal kalau warna hitam aja kan lebih cakep. Untungnya build quality-nya ini bagus, dipegang juga solid dan gripnya juga enak ya, ergonomis. Nah, untuk sisi bagian kanan di sini ada tombol ABXY, jadi tentu aja layoutnya Xbox. Terus ada analog bagian kanan ya, ada lampu RGB-nya, ada tombol start dan tombol menu, terus juga ada lubang speaker. Nah, kalau sebelah kiri ini ada analog kiri yang juga ada RGB-nya, ada tombol arah, tombol select, tombol home, dan ada lubang speaker juga ya. Jadi dia ini punya dual speaker yang langsung menghadap ke depan. Nah, untuk analognya ini menggunakan precision joystick solid button yang udah Hall sensor, jadi feelnya udah enak sih ya, seperti megang controller Xbox. Nah, untuk di bagian bawahnya di sini ada USB Type-C 3.2, ada 3,5 mm audio jack, ada micro SD slot, dan ada lubang reset. Nah, kalau untuk bagian yang atas ini baru nih ya, USB 4, terus ada tombol mode, volume, dan power, sekaligus sensor fingerprint, sama ada lubang exhaust. Nah, terus ada tombol LB dan LT, RB dan RT yang desainnya juga tegas mengkotak gini guys, keren ya. Untuk bagian belakangnya ada dua tombol tambahan lagi yang kita bisa custom. Terus ada lubang intake yang di sini terlihat ya, untuk kipasnya tuh besar tuh kayak kipas laptop, dan ada logo Ryzen 7-nya nih guys. Nah, untuk grip di bagian bawah ini emang agak dibuat kasar ya, biar lebih nyaman dan gak licin pas ngegame. Nah, untuk displaynya nih touchscreen berukuran 7 inch dengan panel IPS. Resolusinya Full HD di 1920x1080 pixel. Rasionya 16:9, punya refresh rate 120 Hz dan juga 100% sRGB. Kalau untuk OS bawaannya ini di Windows 11 Home. Nah, dia ini ada software bawaannya namanya Game Assistant. Jadi bagian home-nya ini untuk nampilin platform game yang sering kita pakai. Kalau saya ya Xbox sama Steam ya. Terus ini untuk setting controller atau update firmware-nya, dan ada juga setting untuk atur bahasa sama update software-nya. Dan kalau kita tekan tombol menu ini guys, kita bisa setting mode, inputnya, vibration-nya, display, dan juga volume ya. Atau untuk ganti mode juga bisa pencet tombol yang atas ini. Oke, langsung aja kita tes gaming ya. Kita tes game-game konsol nih. Aku tes di TDP 28 watt. Dan pertama ini adalah Forza Horizon 5.
Untuk grafisnya ini di preset medium dan di resolusi natifnya ya 1920 x 1080 pixel. Untuk experience gamingnya ini enak, dipegang juga ergonomis, gak terlalu berat juga. Terus dia juga punya dual vibration ya, jadi kayak ada getaran gitu guys pas main game. Ya walaupun getarannya tuh nggak sekenceng dan sebagus PS Portal, tapi lumayan ya, nambah experience gaming apalagi game racing seperti ini. Terus untuk displaynya juga bisa menampilkan warna yang bagus ya, 100% sRGB nih guys, nggak burik seperti Steam Deck yang versi lama. Dan untuk FPS-nya sendiri ini main Forza Horizon 5 lancar ya, rata-rata di 75 FPS. Nah sebelum lanjut tes gamingnya, aku ada tes Cinebench R23, jadi multicore-nya ini dapat di 13.600-an poin. Sedangkan untuk 3D Marvel Strike ini dapat skor di 8.110 poin. Nah untuk hasil benchmarknya ini 10% lebih tinggi ya dibanding GPD Win 4 dengan prosesor yang sama. Oke yuk lanjut, masih game konsol nih, game PlayStation ada God of War, dimana untuk grafisnya aku di preset low dan di resolusi 1280 x 720 pixel ya. Ini lancar, masih enak, dapat rata-rata di 55 fps. Nah terakhir ada game PlayStation juga yang masih baru banget nih hadir di PC, Horizon Forbidden West. Dan memang handheld gaming kayak gini tuh enaknya untuk game-game bergenre story seperti ini ya. Untuk grafisnya aku di preset low dan di resolusi 1280 x 720 pixel. Untuk frame rate-nya ya lumayan nih guys, rata-rata bisa dapat di sekitar 45 fps. Sedangkan untuk suhu CPU pas gaming sendiri ini aman banget ya, cuma di 65 derajat Celcius aja. Jadi untuk kipas pendinginnya oke nih. Kalau untuk suhu di permukaan bodi sendiri, bagian depan layar ini lumayan panas ya, sampai 48 derajat Celcius. Untungnya di bagian gamepadnya masih adem nih, di bawah 40 derajat Celcius. Kalau untuk di belakang, kalau di kipasnya sih dingin nih, 30 derajat Celcius aja. Tapi kalau di bagian sampingnya nih, bagian CPU-nya ya ini sampai 47 derajat Celcius. Sedangkan bagian terpanasnya ada di exhaust ya, bagian atas. Jadi ya nggak masalah, nggak kenaan tangan juga. Ini bisa sampai 52 derajat Celcius ya. Emang panas tapi wajar karena performa yang dikasih ini kenceng. Dan game-game yang kita tes juga game berat ya, game-game AAA. Nah kalau untuk baterainya sendiri emang masih rata-rata handheld gaming ya. Jadi kalau untuk gaming di maksimal TDP 28 watt ini sekitar di 1 jam 10 menit. Dan kalau di TDP 15 watt ini sekitar 1 jam 50 menit. Nah kalau untuk harganya sendiri guys, sekarang aku cek di Shopee, harganya di 10.999.000. Nah untuk kesimpulannya di sini saya salut ya sama Advan, walaupun dia ini brand lokal tapi selalu mengikuti perkembangan juga, termasuk rilis handheld gaming PC ini. Yang secara spek ini berani nih diadu sama brand sekelas ROG atau Legion. Bahkan untuk Advan ini, untuk prosesornya dia punya Ryzen AI. Dan kalian juga jangan lupa ini tetaplah sebuah PC dengan OS Windows 11. Jadi kalau mau dipakai kerja, dikoneksikan ke monitor, ini bisa banget ya buat office, editing foto dan video juga bisa, bahkan lebih enteng kalau kalian udah mulai kerja dengan AI. Cuma emang untuk harganya ya nggak bisa dibilang murah juga guys ya, tapi sesuai dengan apa yang dikasih. Nah kalau kalian sendiri gimana nih pendapat kalian mengenai Advan X Play yang satu ini? Yuk kasih komen di bawah. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.